maunya buat hidup kita. Yesus itulah tujuan hidup kita. Filipi 2 ayat 1, 2 dan 3 berkata, sebab di dalam Kristus ada nasihat, ada kasih, ada penghiburan, ada kesembuhan, ada berkat. Kolose 2 ayat 3 berkata, sebab hanya di dalam Yesus ada hikmat, ada harta, ada kekayaan. Yesus itulah tujuan hidup kita. Katakan amin. Teman-teman pemuda yang sedang kuliah, jangan kau berhenti berlari mengejar Tuhan setelah kau diwisuda. Jangan kau berhenti ketika kau sudah dapat kerja. Jangan kau berhenti kalau kau sudah jadi manajer. Jangan pernah berhenti, karena mengiring Tuhan tidak ada pensiunnya. Sampai kapan? Sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Katakan amin. Halo, shalom semuanya. Saat ini kita berada di era di mana kebebasan pribadi dijunjung tinggi dan dihormati. Setiap pribadi dapat secara bebas memilih sesuai kehendaknya sendiri. Namun di dalam iman Kristen, kita juga percaya akan adanya kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan setiap rangkaian hidup kita. Konsep mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia inilah yang terkadang menjadi perdebatan. Apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan? Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Di dalam bahasan hari ini, kita akan sama-sama melihat beberapa pertanyaan seputar hal ini. Pertanyaan pertama dan menjadi pertanyaan sentral yang sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kehendak bebas manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat 26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Dalam perjalanan hidup seorang manusia, banyak pilihan yang harus diambil. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat mempertimbangkan segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar manusia untuk hidup bertanggung jawab, karena ada konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Inilah bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Bila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Tapi apabila manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih yang baik dan benar, maka ia dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Sehingga perlu diingat, meskipun manusia dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas tersebut digunakan untuk hidup dalam dosa. Sebaliknya, biarlah kehendak bebas itu dipakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan. Pertanyaan kedua mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hal. Ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan. Karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia. Tidak ada kisah yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini dibandingkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Sewaktu semua orang dalam hidup Yusuf melakukan hal yang jahat kepadanya, namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut menjadi jalan untuk memelihara sebuah bangsa yang besar melalui hidup Yusuf.
Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Namun hal yang lebih penting adalah bagian pertama dari ayat ini, di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Allah. Lewat kalimat ini, Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saat manusia memiliki semuanya itu, dipastikan manusia tersebut akan memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pembahasan hari ini, kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Kau berkati urapi dengan luar biasa. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kami. Kuatkan setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Kita buka kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 dan ayat 14. Tema firman Tuhan hari ini adalah tahun paradigma yang baru. Bagian yang kedua. Ada 4 poin yang saya harap kita bisa catat, kita perhatikan, kita doakan, dan kita kerjakan sama-sama. Yang pertama di tahun paradigma yang baru ini adalah, tahun ini adalah tahun kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Jadi tahun ini adalah tahun kasih karunia Allah berlimpah-limpah. Kasih karunia Allah itu artinya tahun anugerah Tuhan, tahun kemurahan Tuhan, tahun belas kasihan Tuhan. Saudara, Alkitab memerintahkan saya dan saudara menangkapnya, mengamenkannya, bahwa bukan karena kuat dan gagah kita, tapi anugerah Tuhan tahun ini akan berlimpah-limpah buat perkuliahan, buat pekerjaan, buat keluarga kita. Tangkap dan imani. Katakan amin. Yohanes 11 ayat 40 berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Biarlah anugerahnya berlimpah. Yang kedua, tahun ini adalah tahun pelipat gandaan mujizat-mujizat Tuhan. Jadi kita beriman tahun ini mujizatnya murah buat kita, mujizatnya buat keluarga kita, buat sekolah kuliah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat berkenan memberikan mujizat-mujizatnya. Karena itu saudara, Tuhan pasti menolong kita dengan kebaikan-kebaikannya. Katakan amin. Yang ketiga, saudara, tahun ini juga adalah tahun misi, tahun penginjilan kepada orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak diperdulikan. Dan saudara bisa belajar tahun ini, lihatlah orang-orang yang tidak diperdulikan. Bisa orang tua, bisa ada suku, siapapun, belajar memperdulikan, memperhatikan orang-orang yang tidak dianggap. Itulah perintah Tuhan. Dan yang keempat, tahun ini adalah mujizat itu nyata. Mari semua sama-sama katakan, mujizat itu nyata. 2, 3 ya. Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah
dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, ayat 14. Dan aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sama-sama katakan amin. Dari bacaan firman Tuhan yang luar biasa, ini ayat tema kita di tahun 2022 ini. Rasul Paulus, Alkitab kita memberitahukan ada 2 tindakan iman yang harus kita lakukan kalau bisa secara radikal. Yang pertama, saudara, ayat 13, kata Alkitab, aku melupakan yang di belakangku. Yang pertama, tahun ini biar kita bisa maju di dalam Tuhan, lupakanlah semua yang di belakang. Amin. Apa yang di belakang? Yang pertama, sukses. Ada orang punya masa lalu hebat, sukses, punya penghargaan, dipuji, disanjung, dibilang keren, dibilang kepaten. Sukses itu lupakan. Amin. Yang kedua, apa yang ada di belakang? Kekecewaan, sakit hati. Ada orang dipermalukan, dicincang, dijelekkan, gak seperti yang kuharapkan. Kau yang mulai, kau pula yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang meninggal. Oh, kejarnya kau. Saudara, Alkitab katakan, lupakanlah sakit hatimu itu. Amin. Ada orang mengingatnya, dibawanya tidur, dibawanya di Facebook, dibawanya di Instagram, dibawanya semua, bahkan disembah seperti dia. Alkitab melupakan, kata Paulus, aku melupakan. Bagaimana cara melupakannya? Ingatlah segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari dengan cepat kita baca Mazmur 103 ayat 1 dan ayat 2. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kalimat ini. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara, yang kita ingat dari sukses masa lalu itu kebaikan Tuhan, itu anugerah Tuhan. Kita dapat sepatu cenderawat bagus, membuat kaki kita ringan, itu bukan karena kita hebat, itu kebaikan Tuhan. Kata Alkitab, caranya ingatlah kebaikan Tuhan, ingatlah janji-janji Tuhan, ingatlah belas kasihan Tuhan. Apa janji Tuhan di tahun 2022 ini? Mari kita baca Ibrani 11 ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Katakan amin. Katanya lupakan yang di belakang, ingatlah janji Tuhan, ingatlah kebaikan Tuhan. Kalau tahun lalu, 2 tahun lalu kita sudah dapat sesuatu yang lebih baik, Yesus berjanji tahun ini akan jauh lebih baik lagi. Amin, saudara. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, kita harus berlari-lari, bukan jalan, tapi berlari-lari. Alkitab katakan bukan sekedar berlari, tetapi lari sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya, secara terus-menerus. Lari terus, jangan sampai berhenti, sampai Maranatha, sampai Yesus datang kali yang kedua. Ngapain kita lari? Sampai kita mencapai Kristus Yesus. Kata kita berpanggilan, yaitu pada tujuan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ngerti bilang amin. Kenapa kita harus berlari-lari ke arah Kristus? Karena Yesus itulah jawaban satu-satunya buat hidup kita. Yesus itulah tujuan hidup kita.
kita. Filipi 2 ayat 1, 2 dan 3 berkata, sebab di dalam Kristus ada nasihat, ada kasih, ada penghiburan, ada kesembuhan, ada berkat. Kolose 2 ayat 3 berkata, sebab hanya di dalam Yesus ada hikmat, ada harta, ada kekayaan. Yesus itulah tujuan hidup kita. Katakan amin. Teman-teman pemuda yang sedang kuliah, jangan kau berhenti berlari mengejar Tuhan setelah kau diwisuda. Jangan kau berhenti ketika kau sudah dapat kerja. Jangan kau berhenti kalau kau sudah jadi manajer. Jangan pernah berhenti, karena mengiring Tuhan tidak ada pensiunnya. Sampai kapan? Sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Katakan amin. Ada orang yang puas, waktu muda dia sungguh-sungguh puasa. Begitu dia punya mobil, punya rumah, di depan rumahnya ada pohon mangga, belakang rumahnya ada durian, pohon durian. Dia udah datang gerejanya pun santai-santai, melayaninya pun santai-santai. Tidak begitu cara hidup anak Tuhan. Kalau ada bapak ibu yang hidup seperti itu, dengar baik, bertobatlah sebelum terlambat. Kalau ada pemuda-pemuda kau hidup seperti itu, bertobatlah, lari. Kata Paulus cuma 2. 1, kita lupakan yang di belakang, ingat janji Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, kita harus berlari. Kita harus berlari, dan kita harus berlari terus sampai kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Ada orang kalau udah punya uang berhenti. Pagi dia bisa sarapan lontong, siang dia bisa makan BPK, malam dia bisa makan babi panggang atau mie goreng. Uangku cukup, gak perlu Tuhan. Anda sedang salah. Tidak boleh begitu. Amin saudara. Kata Paulus, kita berlari-lari siang malam, terus menerus. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kali yang kedua. Karena iblis sedang berusaha untuk merebut kita dan menenggelamkan kita di api neraka, tetapi Yesus menyelamatkan kita. Itu kata Paulus. Sekarang kita belajar dengan cepat bagaimana cara berlari. Yang pertama, minggu lalu kita sudah belajar, Bapak ingatkan yang minggu lalu 3. Pertama kita bangun pondok Daud, Kisah Rasul 15. Apa pondok Daud? Kita tekun berdoa, memuji-muji dan menyembah Tuhan. Kak, bang, pak, bu, tekun berdoa. Tekun berdoa, karena setiap siapapun yang berdoa pasti ada jalan keluar. Bisa bilang amin saudara. Jangan pernah kau berhenti berdoa. Kata Samuel itu dosa. Yang kedua, tekunlah doa puasa. Doa semalam, ambil doa puasa. Matius 17:21 dengan tegas, jenis ini gak bisa kecuali kau doa puasa. Kalau ada sakit, ambillah puasa, kau akan sembuh. Ambil puasa supaya kita bisa lari, kita punya daya, kita punya upaya. Kalau nggak ada doa puasa, ibadah kita nanti seperti ibadah asal liturgi saja. Itu sebabnya kita berdoa, Bapak tidak bosan-bosan menghimbau kepada WL, kepada pemain musik, kepada singer untuk sungguh-sungguh ambil waktu puasa berdoa. Doa semalaman. Tapi orang-orang muda, Anda masih kuat, katakan amin saudara. Ambil doa puasa. Nggak mati, nggak ada orang mati karena puasa. Mati kekenyangan itu banyak. Amin saudara. Mati kekenyangan, mati kebanyakan gula, kebanyakan kolesterol, terus asam urat itu banyak. Tapi kalau mati karena puasa nggak ada. Oke, perut sedikit, aduh, cuman gitu saja. Tapi waktu kau aduh dalam nama Yesus, mujizat biru Yesus menyembuhkan. Ambil puasa. Yang ketiga saudara, menginjil. Pergi. Itu kekuatan kita. Bawa jiwa. Yang punya kereta, yang jalan kaki, punya mobil, jemput jiwa. Bawa ke gereja. Puji Tuhan ada orang udah mulai mapan. Mungkin saudara bisa memberi persembahan 1 gram emas, setengah gram emas, atau 1 on emas. Puji Tuhan.
Tapi dengar, itu tidak sebanding dengan kita bawa satu jiwa kepada Tuhan. Satu jiwa yang kita bawa kepada Tuhan itu berbeda. Memang kalau kita bawa jiwa, kita nggak dapat duit, tapi itu power untuk kita bisa lari mengalahkan dunia ini. Katakan amin. Yohanes 15 ayat 7 berkata dengan tegas, dengan inilah Bapakku dipermuliakan, kalau kamu berbuah banyak. Kenapa? Kalau jiwa kita bawa, kata Yohanes 4 ayat 23, jiwa itu bisa menyembah Tuhan, karena Tuhan menghendaki penyembah. Saudara, saya kali keretamu baru, keretamu second, keretamu udah tua, tapi gak pernah menggonceng jiwa, gak pernah menjemput jiwa. Engkau hanya nikmati, sayang kali HP-mu keren, Android, smartphone, tapi tidak pernah mengundang jiwa. Saudara dikasih Tuhan, kata kita pergi bawa jiwa. Katakan amin, saudara. Tuhan bilang pergi, undanglah mereka yang pantas untuk datang diundang. Katanya ada alasan, aku baru di tanah, baru di lembu, baru di kambing. Tuhan bilang gak apa, biarkan, tinggalkan itu. Kau pergi ke lorong-lorong, cari orang-orang bisu, orang-orang buta, orang-orang miskin, jemput dia, karena rumah Tuhan harus penuh. Katakan amin. Saya berdoa biarlah Roh Kudus bicara di hati kita. Kita rindu minggu depan, bulan depan, banyak dari pemuda dari jemaat ini sebelum ke gereja, dia udah siap 1 jam sebelum. Kemana kau? Mau jemput 1 jiwa, jemput 1 jiwa, jemput setengah jiwa. Ada setengah jiwa. Bawa pada Tuhan. Itu kekuatan. Siapa yang mau menonton ini? Amin, saudara. Kata Paulus, kita mulai hari ini. Kita belajar 3. Yang pertama, kita harus bangun pagi-pagi dan setia saat teduh setiap hari. Jam berapapun tidur, bangunlah pagi, kecuali kita jaga malam atau ronda malam. Katakan amin. Yang kedua, saudara, bagaimana kita mengejar Tuhan? Kita mengejarnya dengan rajin kerja keras. Semua bilang rajin kerja keras. Ini kita baca ayatnya saja. Amsal 10 ayat 4, rajinlah kerja keras. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Banyak orang Kristen pintar tapi lambat, malas. Orang Kristen banyak yang ranking, nilainya cum laude, juara 1, juara umum, tinggi nilainya, tapi malas. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus rajin kerja keras. Kerja keras di mana? Di 3 bidang. Bidang pertama, rajin kerja keras di rumah. Amin, saudara. Di rumah, sapu rumah, cuci piring, setrika baju, itu gak ada gajinya, tapi itu hidup. Yang kedua, kita harus pintar kerja cari makan, cari nafkah, harus jago. Kalian masih kuliah, pintarlah kali kuliah. Sampai kapan? Sampai Efesus 4 ayat 28. Sampai kita menghasilkan uang, dan uang kita banyak, kita bisa nyumbang pekerjaan Tuhan. Yang belum kerja, cari kerja. Bisa ngajar les privat, bisa buka dosmer, cuci kereta, bisa jual paket. Tapi kalau kau kerja di luar, rumahmu urus. Amin, saudara. Ada orang mentang-mentang kerja di luar, rumahnya nggak diurus. Kita harus pintar kerja, cari nafkah, sampai gincu kita bisa kita beli, paket bisa kita beli. Kerja keras. Bukan hanya itu, kata Efesus 4 ayat 28, sampai kita bisa nyumbang orang-orang yang membutuhkan. Coba kita baca Efesus 4 28.
Pertama, orang yang mencuri. Jangan mencuri lagi. Ada yang mencuri. Rantangan kawan diambilnya. Ya kan? Paketnya kawan diambil. Orang dia belum kerja. Jangan mencuri lagi. Amin. Terus kita baca 2-3. Tetapi baiklah ia kerja keras. Amin. Dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Bisanya kerja di rumah, kuliah, sambil cari kerja bisa. Bisa bilang amin, saudara? Bisa. Udah itu apa katanya? Koma sama-sama. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang-orang yang kekurangan. Bisa membantu gereja. Gereja perlu kipas, dibantunya kipas. Kipas ini kan baling-balingnya 3, minimal dibantunya 1 baling-baling. Dan Pak Pendeta minggu ini 1 baling-baling, minggu depan 1 baling-baling lagi. Tapi bilang Pak Pendeta kalau 2 baling-baling jangan pasang dulu, nanti baling kipasnya. Tunggu 1 lagi. Kita harus pandai anak-anak Tuhan kerja cari nafkah. Yang ketiga kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang ketiga, kita harus kerja keras di pelayanan. Melayani Tuhan. Ada banyak kerja dengan Tuhan. Kenapa? Supaya kerja cari nafkah kita dapat promosi dari Tuhan. Karena Matius 20, coba dibacakan ayat 26 dan 27 katanya, barang siapa ingin terkemuka, hendaklah dia jadi hamba. Hendaklah dia melayani di rumah Tuhan. Katakan amin, saudara. Barang siapa mau jadi besar, dia harus mau jadi pelayan bagi semua orang. Ada orang, saudara, dia bagus kerja di rumah, dia bagus kerja di luar, tapi dia nggak ada bagus kerja di gereja. Kerja di gereja nggak ada gaji. Lagunya pun kerja buat Tuhan selalu manis. Biar sonder gaji, kata orang Menang. Amin ya. Biar pakai das. Kita kerja, susun kursi, antar orang. Saya mau dorong kawan-kawan, raihlah berkat Tuhan dengan kau bisa kerja keras di ladang Tuhan. Jemput dan banyak hal, saudara yang dikasih Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita berlari? Dengan kita suka memberi. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah maka kamu akan diberi. Bapak Ibu, jujurnya sebagai pendeta, aku berusaha lari dan menghindar dari ayat-ayat soal memberi. Tetapi kalau dengan firman Tuhan, Tuhan mau, kalau kita mau berhasil, nggak ada ayat lain kecuali memberi. Kata kitab, apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Bisa bilang amin, saudara. Selalu harus memberi. Pertama Lukas 6 ayat 38, berilah maka kau akan diberi satu takaran yang baik, yang digoncangkan, yang dipadatkan. Yang kedua Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang kita deklarasikan, muliakanlah Allah dengan hartamu, berilah pekerjaan Tuhan dengan hartamu, maka ayat 10 berkata lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Katakan amin. Maliaki 3 bilang, bawalah persembahan persepuluhan, berilah kepada Tuhan, maka tingkap-tingkap langit akan dibuka oleh Tuhan. Siapakah yang ingin mengalami mujizat keuangan di saat tangan, saudara? Belajarlah memberi kepada Tuhan. Saya tidak jelaskan itu. Saya mau balik nomor 1 sedikit itu. Bangunlah pagi-pagi dan saat teduh. Kita baca Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Dan saat teduh di sana, teman-teman yang muda, yang punya cita-cita, yang betul di hatimu ada semangat ingin menjadi berkat, bangun pagi.
Amin. Dengar. Bangun pagi, kerja di rumah, hati memberi. Itu bukan ilmu pengetahuan, tapi itu rahasia kehidupan. Kenapa ada banyak orang pintar-pintar tapi tidak berhasil? Karena dia cuma pintar di otak sama skill, tapi gak punya nilai-nilai kehidupan. Hormat orang tua itu bukan pengetahuan, itu ilmu kehidupan, nilai kehidupan. Kata kitab, hormatilah ayahmu dan ibumu, itu kan, supaya kau sehat, panjang umur, dan diberkati di bumi, di tanah yang diberikan Tuhan. Bangunlah pagi dan saat teduh setiap hari. Biar kau tidur jam 1, tidur jam 2, bangun pagi. Karena dimulai dari situlah. Ini bukan duniawi, ini bukan cerita motivasi, ini firman Tuhan. Bisa bilang amin? Yosua 3 ayat 1 dan 2. Yosua bangun pagi, lalu ia dan semua orang Israel juga bangun pagi, Pak. Nah, langsung ayat 2. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjelang seluruh perkemahan. Jadi 3 hari itu semua udah oke? Udah oke? Wah, udah. Tiap pagi mereka satu baru masuk pasal 6. Di pasal 6 lah tembok Jericho dikelilingi. Keliling satu kali. Siapa yang kelilingi? Orang-orang yang punya saat teduh, yang bangun pagi. Ada orang-orang yang tidak punya saat teduh ngomong begini, udah kelilinginya 6 kali, hari ke-7 kali, kenapa gak rubuh? Ya, karena kau bangun jam 9. Kau gak pernah bangun pagi. Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, Keluaran 9 ayat 13. Bagaimana Musa mengalahkan Firaun dengan 10 tulang. Betul 10 tulang? Tapi Tuhan bilang, ingat Mus, kau harus bangun pagi-pagi. Kau lebih dulu bangun dari Firaun. Dari doa subuh, kau harus duluan bangun. Kita baca, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakanlah, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku itu pergi supaya mereka beribadah kepada. Bangunlah pagi-pagi. Ini tulah ke-7 sampai tulah ke-10. Mesir, dunia bisa dikalahkan oleh anak-anak Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Tapi saya dorong, bilanglah sama saudara, bangunlah kau pagi-pagi. Bangun pagi saat teduh, bukan bilang api. Kita tengok satu lagi boleh ya. Mazmur 119 ayat 147 dan 148. Bagaimana Daud yang anak gembala, seorang gembala kambing domba yang tidak terkenal, bisa jadi raja karena dia bangun pagi-pagi. Pagi-pagi buta. Aku raja. Daud itu raja, kaya, pintar dan kuat. Goliat kecil saudara. Dan pagi-pagi buta. Kau kereta pun belum punya, bangun pagi udah gak bisa. Rumah kau belum punya, bangun pagi kau gak bisa. Bangun pagi. Ini Daud, ini ditulis masa dia tua. Ini udah 119 pasal. Daud udah kaya raya dan luar biasa berhasil. Amin. Tak usah aku takut, Allah menjagaku. Kita nyanyi lagu ini, kita berdiri sama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu Tuhan. Kamu mau melupakan semua yang di belakang kami Tuhan. Kami mau lupakan, kami mau berlari-lari kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, ajar kami bangun pagi.
Anak-anak kami, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, Kau berbicaralah waktu mereka kerja, waktu mereka belajar. Biarlah kami bangun pagi dan saat teduh mencari Tuhan, mencari Allah yang luar biasa Tuhan. Ajarlah kami rajin bekerja, baik bekerja di rumah, bekerja mencari nafkah, bekerja di rumah Tuhan, melayani agar kami tertanam di rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami memberi, biarlah kasih setia-Mu menyertai kami. Tuhan, sembuhkanlah yang sakit, hiburkan yang susah, berkati kami semua hari ini.